teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Natisto. Kali ini Natisto masih di lokasi Candi Jawi. Candi Jawi banyak peninggalan yang bersejarah di masa kerajaan Singosari. Maka dari itu Natisto akan menguak sedikit perjalanan tentang Candi Jawi. Nah, di part 2 ini ada candi selanjutnya yang satu lingkup dengan Candi Jawi. Maka itu saya akan menguak sedikit tentang sejarah Candi Jawi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Oke. Kerajaan Singosari adalah kerajaan besar di masa lalu yang peninggalan-peninggalannya masih bisa kita saksikan sekarang ini. Warisan peninggalan tersebut menjadi jejak atau bukti kejayaan Singosari yang pernah memerintah Nusantara ratusan tahun lamanya. Bangunan berupa candi atau prasasti yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog memberikan gambaran betapa majunya kehidupan Singosari dahulu. Kerajaan Singosari seolah tak ada habisnya, sebab ada saja penemuan terbaru terkait dengan sisa-sisa Singosari. Bahkan para arkeolog menduga bahwa sebenarnya masih banyak peninggalan dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini yang belum ditemukan hingga kini. Mengingat kerajaan ini sangat lama menguasai Nusantara, mungkin saja masih tertimbun tanah menunggu untuk ditemukan. Dari prasasti peninggalan terungkap bahwa Singosari adalah sebuah kerajaan yang didirikan pada tahun 1222. Kerajaan ini dulunya didirikan oleh Ken Arok, leluhur dari Raja Kertanegara. Sri Maharaja Kertanegara atau disebut Kertanegara adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singosari dengan gelar Sri Maharaja Dirja Kartanegara. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singosari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Menantunya Raden Wijaya selanjutnya mendirikan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293. Sebagai penerus dinasti Rajasa dari Singosari, Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singosari tahun 1248 sampai 1268. Ibunya bernama Haningyun yang bergelar Jayawardhani. Haningyun adalah putri dari Batara Para Wiswara, putra sulung Ken Arok, pendiri Singosari dari Ken Dedes. Istri Kertanegara bernama Sri Badradewi. Dari perkawinan melahirkan beberapa orang putri yang dikatakan antara lain dengan Raden Wijaya, putra Dea Lembutai, dan Ardarja putra Jaya Katwang. Nama 4 orang putri Kertanegara yang menikahi Raden Wijaya menurut negara Kertagama adalah Tribhuwana Sawari, Narenda Dita, Jayen Nuradewi, dan Gayatri. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, prasasti Pakiswetan, sebelum menjadi Raja Singosari, Kertanegara lebih dulu diangkat sebagai Yuwarja di Kediri.
tahun 1254. Nama gelar Abhiksaka yang ia pakai ialah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purosatama Wira Asta Basudewadipa Aniwari Lumaryani Andita Pancarama Muridanajaya Namutul Kamadewa Kertanegara naik tata di Singosari pada tahun 1268 menggantikan ayahnya Wisnuwardana berdasarkan prasasti Padang Roco yang bertarikh tahun 1286. Kertanegara bergelar Sri Maharaja Kertanegara. Dalam bidang agama, Kertanegara memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, dalam Keraton Kertanegara sering juga disebut Batara Siwa Buddha. Menurut negara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Itu sebabnya Kertanegara dikisahkan pula dalam naskah Kidung Segabe, seorang bebas dari segala dosa, bahkan selalu satu ritual agamanya adalah berpesta minuman keras. Dalam Paraton dikisahkan Kertanegara memecat para penjabat yang berani menentang cita-citanya. Antara lain Empu Rangganata diturunkan dari jabatan rakyat. Patih menjadi Rama Deasaka, penggantiannya bernama Kebu Anengga dan Panji Anggragani, sedangkan Arya Wiraja dimutasi dari jabatan rakyat. Demung menjadi Bupati Sumenep di Pulau Madura. Menurut Paraton dan Kidung Panji Wijayakarma, pemberontakan susunan kabinet tersebut mengundang ketidakpuasan antara lain dari kalangan Bayangkara yang memberontak pada tahun 1270. Dalam negara Kertagama, ia disebut dengan nama Caya Raja. Untuk menunjukkan ambisi memperluas wilayah kekuasaannya, dilaksanakanlah ekspedisi Pamalayu bernama Perang Melayu yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera sehingga dapat memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka, yang merupakan jalur ekonomi dan politik penting. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk menghadang pengaruh kekuasaan Mongol yang telah menguasai hampir seluruh daratan Asia. Pemerintahan pasukan ke Sumatera dilakukan pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Pada tahun 1286, setelah bumi Melayu dapat ditundukkan, Kertanegara mengirim kembali utusan ke bumi Melayu yang dipimpin oleh Rakyat Mahamantri Aduya Brahma, didampingi Mahesa Anabrang, membawa arca Amoganapasa sebagai tanda persahabatan dari hubungan diplomatik dengan kerajaan. Dharma Surya
yang saat itu rajanya bernama Sri Maharaja Sri Matribhuwana Raja Mauli Warma Dewa. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Pemalayu ini bertujuan untuk menjadi kekuatan untuk menghadapi orang Mongol dari dinasti Yuan yang berkedudukan di Kan Balik, daerah Beijing sekarang, Cina. Saat itu dinasti Yuan atau dikenal sebagai dinasti Mongol sedang melakukan ekspansi wilayah, bahkan memiliki benteng yang cukup luas dari Korea hingga Rusia Timur Tengah, menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Eropa Timur. Dan pada tahun itu dinasti Mongol berusaha mengadakan peluasan diantaranya ke Jepang dan Jawa. Jadi maksud ekspedisi ini adalah untuk menghadang langsung armada Mongol agar tidak masuk ke perairan Jawa. Selain itu, negara Kertagama juga menyebutkan adanya pemberontakan Mahesa Raka tahun 1280. Disebutkan kalau Mahesa Raka adalah tokoh yang dibenci penduduk Singosari pada tahun 1289. Datang utusan Kublai Khan yang bernama Mengki meminta agar Kertanegara tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahunnya. Kertanegara menolak permintaan itu, bahkan melukai wajah Mengki. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Kertanegara bahkan sampai memotong salah telinga Mengki. Untuk membalas hal itu, beberapa tahun kemudian Kublai Khan mengirim pasukan yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Singosari. Pasukan tersebut mendarat di Jawa tahun 1293. Di masa saat itu Kertanegara telah lebih dulu meninggal akibat pemberontakan Jayatakwang. Pada tahun 1292 dikisahkan dalam Paraton Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakama, Jayakatwang dipengaruhi Arya Wiraja supaya memberontak. Jayakatwang merupakan keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri yang dikalahkan Ken Aro, leluhur Kertanegara tahun 1222. Sedangkan Arya Wiraja adalah mantan penjabat Singosari yang saat itu karena telah dimutasi ke Sumenep, Madura. Pasukan Jayatakwang dipimpin Jaran Goyang bergerak menyerang Singosari dari utara, daerah Kahuripan. Kertanegara mengirim kedua menantunya, yaitu Raden Wijaya putra Lembutai dan Arda Raja putra Jayakatwang untuk melawan. Tetapi Arda Raja berkhianat dan kemudian bergabung ke dalam pasukan ayahnya. Pasukan Jaran Goyang hanyalah pancingan supaya pemerintahan ibu kota kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang dari selatan, dipimpin Pati Kebo Mudarang. Saat pasukan Kebo Mudarang menyerang, Kertanegara sedang mengadakan upacara ritual keagamaannya.
Mendengar pasukan gelang-gelang menyerang, Kertanegara lalu keluar menghampiri serangan pasukan musuh, tetapi akhirnya ia tewas terbunuh bersama Empu Rangganata, Pati Kebu Anengga, Panji Anggragani, dan Wirakariti. Kematian Kertanegara pada tahun 1292 diakibatkan oleh pemberontakan Jayatakwang, Bupati Gelang-Gelang, yang menurut prasasti Mula Malu merupakan sepupu sekaligus ipar, sekaligus besarnya sendiri, dan menjadi sebab runtuhnya kerajaan Singosari. Hal ini mengakibatkan lepasnya daerah kekuasaan Singosari, diantaranya Bali, Gurun, Pahang, dan Tanjung Pura. Pemerintahannya Wangsa Rajasa kemudian diteruskan oleh menantunya, yaitu Raden Wijaya, dengan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Menurut Negara Kertagama, Kertanegara dicandikan bersama istrinya di Candi Jawi, Pasuruan, sebagai Wairocana Damlogana dengan lambang arca tunggal Arda Prarisawari. Kertanegara juga disanjung sebagai titisan Buddha Agung Mahakasobaya oleh para keturunan, yaitu dalam prasasti Urare yang ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kertanegara juga dicandikan di Candi Singosari, Malang, Jawa Timur oleh cucunya Tribuana Wijaya Tunggadewi, putri Raden Wijaya, ibu dari Raja Majapahit Hayamuru. Kerajaan Singosari atau Tumampel adalah kerajaan Hindu Buddha, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Dulu kerajaannya terletak di Malang, Singosari. Singosari berada pada masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Kertanegara. Dulunya Kertanegara kekuasaannya mencakup di Pulau Bali, Sunda, Kalimantan, dan Sumatera. Oke teman, itu aja penjelasan dari saya tentang sejarah situs Candi Jawi, peninggalan dari kerajaan Singosari. Maka dari itu, ikuti terus di channel saya perjalanan tentang sejarah menguak situs-situs candi purbakala yang ada di Nusantara. Maka dari itu, tunggu video selanjutnya di channel saya Natisto.